Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh kembali bertemu di tempat ini, di pagi hari ini. Untuk kita boleh memuji menyembah nama Tuhan. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati lewat penyembahan, pujian kita, dan hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik, bahkan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami patut menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Karena besar kasih setia yang Kau nyatakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah rayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Saudara, kita bangkit berdiri. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan. Sembah Dia. Amin. Lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi
kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggi. Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Kita kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang layak kami tinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Namamu berkuasa dan kasih-Mu kekal di dalam setiap hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami patut bersuka cita, memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Siap memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Hatiku percaya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masbuku, daguku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, daguku, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota berlindungan.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Karena itu kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kebaikan Tuhan tiada taranya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lengkap oleh waktu, yang tak pernah mengalir di hidupku. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu, ku nyanyikan kebaikanmu yang tak pernah baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku, engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik. Katakan ku nyanyikan kebaikanmu yang tak pernah oleh waktu,
yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak pernah oleh waktu, yang tak pernah berlalu, yang tak pernah berlalu. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berlalu, yang selalu mengalir dan tak pernah berlalu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir hidupku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak lengkang oleh waktu dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi segala janji-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian lebih sungguh-sungguh. Karena percaya, amin, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dariku. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Teriakan suaramu, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Kau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mulia namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Agung dan perkasa Kau Bapa, kami agungkan Kau selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Hanya Kau yang patut dimuliakan Tuhan, hanya Kau yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengagungkan-Mu, kami menghormati-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Bapa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan, Allah yang setia. Sungguh baik Kau Tuhan, sungguh mulianya nama-Mu. Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah pujian kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah sembahan kami, yang kami agungkan, Raja yang akan memerintah selamanya. Tuhan kami, Yesus Kristus dimuliakan.
Haleluya. Tuhan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Oh, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Oh, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus Tuhan. Oh, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah, sujud di
hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Amin Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembahkan. Kamu udah hambanya di hadapanmu, dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang akan memberkati kami pada pagi hari ini dengan firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang meneduhkan hati kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima dan melakukan firman. Haleluya, amin. Kita belajar firman dari Wahyu pasal 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Wahyu 2, ayat 1 sampai ayat 7. Perikopnya judulnya kepada jemaat di Efesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan wahyu ini kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ini kalau kadang orang ngasih kata-kata ini kasih mula-mula. Janganlah engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Apa itu kasih mula-mula? Apa itu kasih yang semula? Pernahkah kita mengalami itu? Nah itu pertanyaannya, apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula ialah kasih Tuhan Yesus yang diberikan kepada setiap kita. Itulah kasih mula-mula, anugerah Tuhan yang diresponi oleh kita. Ya, ingat, kasih mula-mula kasih dari Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang terbesar, yang menghampiri kita yang berdosa ini. Dan kita meresponinya.
Itu namanya kasih mula-mula. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih mula-mula. Jadi bukan karena kita mencari Tuhan, bukan kita mengejar Tuhan, bukan, Dia yang mencari kita. Jadi aku memilih kamu sejak dari kandungan ibumu. Tetapi kan belum diresponi. Jadi setiap manusia dipilih Tuhan dari sejak kandungan. Cuma kita meresponinya kapan? Nah, itu yang jadi tanda tanya, ya. Jadi kita meresponi kasih anugerah Tuhan itu, kalau saya perhatikan dalam hidup saya meresponinya itu setelah saya berusia 30 tahun. Tahun 98, 99, itulah kasih mula-mula Tuhan. Dan saya responinya. Sebetulnya sebelumnya udah pernah Dia menghampiri saya. Ketika saya masih usia 18 tahun, masih kelas 3 SMA. Saya bermimpi ketemu Dia. Tetapi saya tidak melihat wajahnya. Saya ketemu Dia di gereja, Dia berkhotbah. Tetapi saya tidak meresponinya. Saya cuma tahu bahwa itu kok ada mimpi seperti itu. Tetapi setelah itu saya tidak meresponinya dengan serius. Sampai saya berusia 32 tahun. Setelah di Jakarta, meresponi kasih Tuhan bukan karena saya mimpi dapat mimpi lagi, tetapi saya karena merenungkan firman ini. Karena saya ada masalah waktu itu. Saya menganggur. Krisis moneter 98, 99. Tetapi sebelum saya menganggur, saya sudah mulai memang rajin ke gereja. Tetapi puncaknya ketika saya menganggur, ada firman saya baca dalam firman, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum, akan apa hendak engkau pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saya pegang firman itu, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau sembarang percaya. Jika engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, saya akan mencari engkau sungguh-sungguh. Saya tidak akan mengalihkan perhatian saya kepada apapun termasuk pekerjaan. Dan saya tidak mencari kerja pada saat itu. Semua saya buang. Dan saya tertuju, mata saya tertuju kepada Tuhan Yesus. Memang 1 tahun saya tidak bekerja. Dia tidak meresponi tentang pekerjaan. Tetapi Dia meresponi hati saya. Karakter saya Dia ubah. Sifat-sifat jahat saya Dia luluhkan. Selama 1 tahun saya menganggur. Oktober 98 sampai Oktober 99. Baru Dia jawab tentang berkat. Tapi 1 tahun saya bergumul dengan Dia. Nah, itulah kasih mula-mula saya. Coba di antara kita ingat kembali pergumulanmu dengan Tuhan Yesus. Kasih mula-mula itu yang membuat kita kuat. Karena memang banyak penghalang kasih mula-mula. Bukan kalau kita sudah dapatkan kasih mula-mula itu, kita responi Tuhan, oh sudah selesai. Pasti kita akan dibela Tuhan terus. Ada penghalang kasih mula-mula banyak. Salah satu yang utama di dunia modern ini, yaitu berkat. Berkat-berkat yang berlimpah, itu penghalang kasih mula-mula, bukan penghalang.
yang membuat kasih mula-mula kita tawar. Saya ngalami. Dulu ketika saya masih tidak punya apa-apa, saya cari Tuhan, saya punya Tuhan. Tetapi ketika saya punya apa-apa, saya mulai tinggalkan Tuhan Yesus. Hati-hati. Kalau zaman dulu penderitaan, kesengsaraan, kadang membuat orang murtad. Ya, murtad itu, ini kata-kata murtad, bukan berarti kita meninggalkan agama Kristen masuk ke agama lain. Bukan. Murtad itu kita meninggalkan Tuhan. Tetap kita ke gereja. Tetap kita Kristen. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan kasih mula-mula itu, kita sudah dianggap murtad oleh Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Wahyu ini, kita dipanggil kembali. Yang sudah murtad, balik. Ya, kata murtad itu jangan dianggap cuma satu arti kita berpindah agama. Kita sering murtad. Tuhan bilang bagi orang yang sudah menerima kasih karunia, menikmati kasih itu, dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Bukan pergi tidak ke gereja, tapi dia sudah tidak ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu murtad. Nah, kalau kita lakukan terus-menerus, nanti kita akan ditolak. Sudah dipanggil berulang-ulang, kita tidak balik, bahaya. Ya, kita bisa ditolak. Jadi kasih mula-mula itu betapa penting untuk diingat. Saya selalu mengingat tahun 98-99 dan saya selalu menangis. Wah, Tuhan Yesus, betapa kasihnya kepadaku. Nah, tidak semua kita sudah menerima kasih, sudah meresponi kasih mula-mula, Semua menerima sejak dari kandungan. Tetapi yang meresponinya beda-beda. Pak Ronald mungkin pada usia muda di kampung, langsung meresponi. Yang kecil-kecil Mima, saya yakin belum. Dia belum meresponi kasih mula-mula. Kenapa? Kasih mula-mula apa sih? Kan Tuhan bilang, waktu Tuhan Yesus ditanya oleh ahli Taurat, apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, jiwa kita, segenap pikiran kita. Berarti itu sudah harus dipergumulkan, bukan dirasakan doang. Bukan cuma di hati. Banyak orang sudah berhenti, dia merasa senang di gereja. Cuma di hatinya doang. Dia belum pernah bergumulkan Tuhan. Ya, seperti saya dulu waktu ditemuin umur 18 tahun dalam mimpi. Saya rasa senang. Tapi saya belum. Secara akal budi saya belum. Baru secara perasaan. Secara hati. Belum dengan jiwa saya. Belum dengan segenap hidup saya. Ya, kasih mula-mula kita meresponi Tuhan dengan segenap hidup kita. Sehingga waktu kita menerima itu dan meresponinya, itu seperti lebih dari orang yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki atau seorang perempuan. Lebih. Setiap detik, setiap saat pengen berdoa. Pengen baca Alkitab. Pengen menyembah. Meskipun penyembahannya tidak baik. Didengar orang. Tapi kita tuh pengen. Saya ini kalau nyembah kan gak bagus. Nyanyi pun jelek. Tetapi waktu dapat kasih mula-mula saya responi. Setiap saat saya nyanyi. Di kamar mandi, di tempat tidur, di mana aja saya nyanyi. Bahkan waktu itu setiap saya mau keluar rumah. Mau pergi keluar. Saya tanya, Tuhan. Saya mau kemana Tuhan? Lewat mana Tuhan? Saking segitunya. Lewat mana Tuhan? Loh, begitu loh. Jelek-jelek kasarnya aja. Pada saat beol pun saya ingat Tuhan.
Saya selalu berdoa. Selalu ingat itu kasih mula-mula. Yang diresponi dengan segenap hati. Segenap pikiran. Segenap jiwa. Berarti seluruh hidup kita. Itulah kasih mula-mula. Kalau belum meresponi seperti itu, terus cari Tuhan. Carilah dahulu, cari dia terus. Nanti dia akan menuntun kita. Dia akan menuntun kita. Jadi bukan karena kekuatan kita. Dia akan menuntun kita. Kalau kita udah meresponinya, kita terus, dia akan tarik. Dia akan isap kita. Tanpa kita sadari, kita terisap oleh kasihnya. Sehingga kasih itu keluar dari hidup kita. Ya. Jadi kalau kita belum menemukan itu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu pengalaman saya. Ya. Cari dia sungguh-sungguh. Dengan segenap hati tentu terutama ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tentu kasih Tuhan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya. Kasih-Mu lebih dari mentari. Lebih dari mentari. Matahari aja 1 bulan tidak bersinar, mati kita. Kalau di Indonesia. Mati semua tumbuhan, tidak ada buah-buahan. Tapi kasih Tuhan lebih dari matahari. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Kasih-Mu lebih dalam dari samudra. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan, kesucian. Tenggelam, kita diisap oleh Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah itu kita akan hidup terus. Setelah 1 tahun saya hidup, saya dikasih Tuhan berkat, dikasih pekerjaan. Masih kasih mula-mula itu, masih semakin menggebu-gebu. Karena jawaban doanya sudah dijawab Tuhan. Tetapi setelah lama berselang, saya diberkati Tuhan. Kasih mula-mula itu mulai luntur. Nah, hati-hati. Kadang kita doa minta berkat. Ya tidak salah. Tetapi yang terutama berkat rohani dulu. Baru minta berkat jasmani, berkat duniawi. Ya karena berkat duniawi itu tidak kekal. Tetapi berkat rohani sampai ke sorga. Itu yang harta kita sesungguhnya. Jadi ketika kita meresponinya, ingatlah itu terus. Seperti Rasul Paulus. Ya. Seperti Rasul Paulus, dia selalu bersaksi tentang pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 dikatakan ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Bayangin. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Sampai mati, dia sudah buktikan. Ya. Dia memiliki kasih mula-mula sampai akhir hidupnya. Dia bilang di perikop lain, bahwa tugas pelayanan ini adalah ditanggungkan kepadaku. Tugas. Belakangan kita suka mendengar kata tugas dari partai satu partai. Ya, petugas partai. Saya senang kata-kata itu. Kita juga ini petugas Tuhan. Tuh, Paulus sendiri berkata, tugas yang dibebankan kepadaku. Tugas pelayanan yang dianugerahkan kepadaku. Dan dia bilang, saya akan melakukannya sampai garis akhir. Jadi kasih mula-mula itu sangat penting. Ya. Sangat penting kasih mula-mula untuk dipertahankan. Yang sudah menerimanya. Tetapi yang belum, yang kecil ini harus dibina, dididik di dalam Tuhan. Harus dididik, dibina di dalam Tuhan. Kalau saya tidak, dari kecil saya tidak bersekolah minggu.
Tidak pernah dibina, dididik dalam Tuhan. Tetapi tetap kasih karunia-Nya menghampiri semua orang. Jangan dikira. Kasih karunia-Nya menghampiri semua orang. Baik orang yang keluarga Kristen ataupun yang tidak Kristen. Saya dulu pertama KTP saya Muslim. Pertama saya bikin KTP. Memang saya dari keturunan itu. Kalau kasih mula-mula sudah kita miliki, sudah kita responi dengan baik. Contohnya apa? Gimana kita evaluasi dalam hidup ini? Oke, kita nyembah Tuhan, bisa menikmati Tuhan dengan hati. Ada orang makanya senang pulang gereja, diurapi Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Tapi nggak cukup. Dia mesti dengan akalnya, dia mesti dengan jiwanya, dia mesti resapi. Sehingga orang berulang-ulang begitu mengalami. Dia mengira saya udah dapat kasih mula. Enggak, belum. Ya, tidak gampang untuk kasih mula-mula. Ya, kasih mula-mula itu bukan cuma sesaat, habis itu jatuh. Semalam ini di gereja dia diurapi Roh Kudus, besok berbuat dosa. Enggak. Kasih mula-mula itu Tuhan giring kita. Ya. Seperti kita jatuh cinta sama seorang perempuan. Kan ada cinta monyet. Mirip-mirip itu. Cinta sesungguhnya. Cinta monyet itu cuma sesaat karena lihat cantiknya, gantengnya. Tetapi kalau kasih sesungguhnya, kita jatuh cinta sama seorang perempuan, tentu kita analisa dengan otak juga. Ya kan? Bisa nggak saya menyatu dengan dia orang ini? Ya. Sebelum kita putuskan aku mencintaimu, tentu kita sudah pikirkan, kita renungkan. Karena itu yang menjadi kekasih jiwa kita seumur hidup kita. Apalagi Tuhan. Tuhan itu bukan seumur hidup. Sepanjang umur hidup kita, bukan di dunia ini aja. Kalau suami istri di dunia ini aja. Kalau Tuhan sampai kita mati, setelah mati, Dia menjadi kekasih jiwa kita. Cinta mula-mula kita, jangan luntur. Karena kita akan diangkat menjadi mempelai perempuan. Kenapa ada mempelai perempuan? Karena kasih mula-mula. Kita tidak tetap sebagai anak, tetapi kita jadi mempelainya yang setara dengan dia. Duduk makan satu meja dengan dia. Luar biasa Tuhan itu. Bukan Tuhan yang jauh jaraknya. Jadi kasih mula-mula harus diperjuangkan, dipertahankan. Ya, seperti Rasul Paulus sampai rela dia bilang, kau gila Paulus. Nah, kasih mula-mula tandanya juga kita seperti gila. Bagi orang lain yang melihat kita, gila kau Binsong. Saya digituin. Waktu saya mencari Tuhan, ya, calon istri saya sendiri bilang, udah gila. Tuh, gila kau. Teman-teman saya juga bilang, gila kau. Saya sudah diajak, ayo ikut ini, asuransi. So, daripada kamu nganggur. Enggak, saya bilang. Ditawari sama teman-teman saya, mungkin kasihan karena saya nganggur. Tapi saya tolak. Itu bukan karena kemauan saya, karena Tuhan yang menghisap saya. Karena itulah waktunya saya. Ya, setiap orang punya waktunya. Masing-masing. Beda-beda. Jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan ikut-ikutan. Ikuti firman. Kalau kesaksian jangan ikut-ikutan. Tapi kalau firman harus diikuti. Harus diikuti. Tidak ada tawar-menawar tentang firman. Apalagi bukti kasih mula-mula itu. Kita jangan membenci saudara kita. Tuhan bilang, ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, tetapi engkau membenci saudaramu, berarti kamu belum mengasihi dia, belum.
Itu buktinya. Kalau kita masih dendam sama orang, sakit hati, wah mendidih setiap mendengar namanya. Apalagi ketemu orangnya, pengen diapain. Itu belum mengasihi Tuhan. Meskipun kita di gereja ini hari ini, atau di rumah mendengarkan firman ini, kita harus bertobat kata Tuhan. Bertobatlah. Yang dikatakan Wahyu, bertobatlah. Ada rasul lagi, Rasul Petrus. Ini contoh Rasul Petrus. Waktu dijumpai Tuhan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, berarti kalau orang mengasihi Tuhan, punya hati untuk menggembalakan. Enggak cuek. Seperti saya ini kadang cuek. Happy dengan kesenangan sendiri. Terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sehingga mohon maaf, Pak Ronald, hari Jumat pengen saya ke sini. Cuma terhalang terus. Kemarin saya ada pertemuan di Bogor lagi. Sabtu ke Bandung. Nah itu saya bilang, berkat itu yang menghalangi pertemuan kita dengan Tuhan. Hati-hati ya. Saya juga sudah ditegur Tuhan mengenai kasih mula-mula ini 3 minggu lalu. Kenapa saya angkat terus nih setiap pertemuan di persekutuan doa di rumah saya sudah sampaikan, di beberapa tempat saya sampaikan karena Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya pada malam-malam di mana saya kering. Saya tidak sukacita, damai sejahtera. Tuhan melalui pikiran saya, hati saya berkata, engkau sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Makanya saya baca Wahyu. Saya baca itu, saya bertobat. Saya menangis, meraung-raung di hadapan Tuhan. Kita kan begitu. Tetapi nanti 1 bulan yang akan datang, lupa lagi. Tidak apa-apa. Kenapa Wahyu ini dituliskan? Karena manusia memang begitu. Tetapi yang penting setelah kita mendengar firman ini, kita meresponinya, kita bertobat. Ya, yang masih suka benci, jangan benci. Ya, kasih Tuhan Allahmu. Yang belum aktif dalam pelayanan, mulai aktif. Mungkin secara waktu tidak, tetapi secara yang lain. Berdoa di rumah, mendukung perputaran pelayanan ini. Karena banyak anak-anak kecil yang perlu dilayani. Ya, Paulus bilang tugas pelayanan yang dibebankan Tuhan kepadaku, yang ditanggungkan Tuhan kepadaku. Sampai Paulus bilang, ditanya, upahku ialah kalau aku boleh melayani Tuhan. Saking dalamnya hisapan itu. Upahnya kalau dia bisa melayani Tuhan. Itulah upahnya. Kalau bisa kita juga hamba-hamba Tuhan. Ya karena hati-hati. Kemewahan, kekayaan, kemakmuran akan membawa kita jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya ada perpuluhan. Kita diajar perpuluhan supaya kita berani rela memberi, menyisihkan sebagian berkat Tuhan. Kalau kita dekat semua, itu bahaya. Itu kenapa kita diajar perpuluhan, karena itu. Supaya hati kita tidak melekat sama harta. Itu sebetulnya, bukan Tuhan perlu uang kita, enggak. Dia enggak butuh uang kita. Dia butuh kita. Supaya kita enggak melekat dengan harta, kasih. Relakan. Memang tidak gampang. Jadi kasih mula-mula harus diperoleh sebelum kita lanjut dalam pelayanan besar. Ya. Saya ingat sewaktu itu 98, 99 saya dapat kasih mula-mula, 99
akhir tahun saya mulai melayani Tuhan. Mulai ada gerakan, keinginan, kerinduan untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan sudah persiapkan 1 tahun itu. Jadi orang melayani Tuhan tidak sembarangan. Baru merasa dapat kasih mula-mula, meresponinya sudah langsung berkhotbah melayani Tuhan. Itu mungkin dia pandai bicara, oke. Tetapi hati, pikiran dan perasaannya, jiwanya belum. Sungguh-sungguh meyakini Tuhan Yesus. Kalau kita ditanya, apakah engkau yakin masuk surga? Itu pun orang ragu-ragu. Nanya jawabnya, ya mungkin ya. Barangkali ya, saya selamat. Nah itu kan belum. Kalau yang sudah yakin, seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dia pasti, saya yakin, saya akan memperoleh mahkota kehidupan itu. Jadi harus ada keyakinan. Tentu keyakinan itu datang karena kita bergumul dengan Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan. Kalau enggak, ya kata Alkitab, sekali percaya tetap selamat. Nah, kata pendeta, kalau percaya Yesus selamat. Percaya bagaimana? Ya, percaya yang hidup dalam kasih mula-mula. Itu standarnya. Mengasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Jikalau kasih sesamamu yang kelihatan aja tidak kamu kasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Paling di gereja doang baru kita sungguh-sungguh. Kalau di rumah kan kita nggak lihat Tuhan, kalau di gereja kan semua nyembah. Waduh, nama Yesus ditinggikan. Baru kita bertobat. Di rumah yang kita lihat anak istri kita, Tuhan nggak kelihatan. Di gereja pun bagi orang-orang tertentu, pikirannya masih di rumah. Masih pikiran apa, wah nanti apa, mau kemana, tuh. Itu belum fokus namanya. Belum sungguh-sungguh di dalam kasih mula-mula. Jadi kasih mula-mula kita kembali ke Wahyu pasal 2. Jemaat Efesus ini bukan jemaat biasa-biasa saja, bukan jemaat Kristen biasa. Ini jemaat yang luar biasa. Jemaat ini sudah menerima kasih mula-mula dan sudah meresponinya. Contohnya apa? Kenapa saya bilang begitu? Karena jemaat ini berjeri lelah. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik ketekunanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Lah, ini orang tekun loh. Ini hamba Tuhan. Bahkan lebih jemaat ini. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Berarti orang ini enggak jahat. Jemaat di Efesus bukan orang jahat. Orang Kristen yang taat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Bayangin tuh. Mencobai. Jadi dia punya roh. Membedakan roh. Jadi orang yang datang mengaku pendeta, dia bisa tahu ini bukan pendeta ini. Ini bukan rasul ini, berarti dia penuh firman. Ya, dia punya roh, membedakan roh, karunia membedakan roh. Dia punya karunia Roh Kudus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Nah, dia sudah lakukan kasih mula-mula dan hidup dalam kasih mula-mula. Orang yang hidup dalam kasih mula-mula seperti yang saya bacakan tadi itu. Rela menderita, dicaci maki, suaminya membentak, dia sabar, istrinya cerewet, dia diem. Ya, nggak ngelawan, nggak membuat percekcokan. Itu kasih mula-mula. Ya, waktu pacaran kan, waduh, apa aja baik. Ya kan, suaminya kentut aja nggak marah. Ya, istri kentut gak marah kalau sudah suami istri. Wah, bisa ribut masalah kentut doang. Ya kan? Wah, marah-marah. Ya. Hati-hati. Ya. Kasih mula-mula harus dijaga. Namun demikian, tuh, rela menderita oleh karena nama Yesus loh. Dan engkau tidak mengenal lelah. Berjeri lelah dalam pelayanan.
Namun demikian aku mencela engkau. Nah itu saya bilang, saya dalam hidup ini saya tidak melakukan hal-hal yang tercemar, tidak saya ke gereja, saya bahkan melayani. Seperti 3 minggu lalu saya ditegur Tuhan. Kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Sudah hambar hubungannya dengan Tuhan. Nah itu tandanya. Jadi kalau kita mau doa aja, tidak ada greget lagi. Tidak ada sesuatu yang orang bilang semangat, tidak cuma rutinitas aja. Karena ya ini tanggung jawab tugas. Itu hati-hati, sudah mulai luntur kasih mula-mula itu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mencela. Kalau Tuhan mencela kita, itu udah berat. Tidak menegur aja, dia mencela. Kalau kita dicela oleh Tuhan, gak diterima kita. Pada saat kita dicela oleh Tuhan, kita mati. Gak mungkinlah kita masuk surga. Ya, gak mungkin kita masuk surga. Gak mungkin kita ketemu dia meskipun kita melayani. Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah berjeri lelah. Tetapi ketika dia meninggalkan kasihnya yang semula, dia akan ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kita, menegur, mencela kita lewat Wahyu 2 ini. Supaya kalau kita mengalami itu, atau kita belum mengalami kasih mula-mula, cari sungguh-sungguh. Ya, lebih daripada kamu mencari pekerjaan, lebih daripada kamu belajar untuk ujian, lulus ujian. Karena ini harta sesungguhnya, harta di sorga. Setelah itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dalam engkau telah jatuh, kata Tuhan. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Kaki dian yang sudah dikasih Tuhan itu diambil dari tempatnya. Berarti kita hidup dalam gelap. Tidak ada lagi terang. Tuhan, hati-hati dengan kasih mula-mula. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, kalau kita bertobat, kembali kepada kasih mula-mula, Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Makan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita bisa makan pohon kehidupan itu, berarti kita ada di sorga. Ya. Karena pohon kehidupan itu ada di sorga. Kalau Tuhan bilang kamu akan saya kasih makan itu. Ya. Pohon buah ke pohon kehidupan. Berarti kita ada dengan Tuhan. Kita udah bersama-sama dengan dia. Di sorga. Jadi teruslah. Kalau yang sudah mengalami kasih mula-mula, terus ingat itu. Terus bukan aja diingat. Diresponi, dilakukan. Salah satunya dengan memuji, menyembah Tuhan secara pribadi. Pribadi itu nggak harus sendiri ya. Di rumah atau di mana. Pribadi bisa banyak orang, tapi kita pribadi dengan Tuhan. Jadi rame-rame begini pujian penyembahan. Kemarin saya ikuti hambanya yang pujian karena saya nggak bisa datang, saya dengerin terus sepanjang itu. Luar biasa. Ya, sepanjang di mobil saya buka itu YouTube-nya. Sukacita enak rasanya perjalanan itu. Ya. Jadi kita muji nyembah Tuhan itu bukan buat Tuhan, buat kita sebetulnya. Buat kita. Tuhan itu selalu memberkati, selalu mengembalikan kepada kita. Kalau dia udah final,
Semua sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat sudah ada padanya. Tanpa saya pingsong, tanpa menyembah Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Yang punya segala-galanya. Tapi kita, kalau kita tidak nyembah Dia, kita akan kehilangan berkat dari Tuhan. Ya, kita akan hidup dalam kutuk, kalau orang bilang. Kutuk. Kutuk itu jangan diartikan sesuatu yang apa ya? Kutuk itu kalau kita di luar Tuhan, di luar kasih karunia, ya. Kita ngalami berkat pun itu kutuk loh. Ya, kalau kita di luar Tuhan, di luar kasih karunia nih, kasih mula-mula, seperti saya tuh ditegur Tuhan. Saya diberkati, saya dapat gaji banyak. Tetapi saya di luar kasih mula-mula. Saya berkat itu kutuk. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, di dalam kasih mula-mula, orang bilang sengsara pun, musibah pun itu berkat. Ya, jadi pengertiannya berbeda. Kalau kita di luar kasih mula-mula, berkat pun itu kutuk. Apalagi musibah, apalagi masalah. Tetapi kalau kita di dalam kasih mula-mula, masalah pun, musibah pun itu adalah berkat. Untuk menarik kita kepada Tuhan. Ya, perhatikan. Saya bilang kan tadi, berkat itu justru akan menjauhkan kita dari Tuhan. Musibah masalah itu akan mendekatkan kita pada Tuhan. Itu saya pribadi. Saya nggak tahu kalau yang lain. Dan saya yakin hampir semua orang begitu. Kalau diberkati Tuhan, jalan sana sini, nggak ingat Tuhan. Pastilah yang dipikirinya beli mobil. Wah, mobil saya udah berat nih, ganti lagi nih. Ya, besok mau kemana nih? Libur panjang nih, besok nih. Ya, 27, 20, wah, gue ke Hong Kong. Ada duit kan? Hati-hati. Jadi, berkat dan kutuk itu kalau kita dalam Tuhan, apapun juga berkat. Kalau kita di luar Tuhan, apapun juga itu adalah kutuk. Jadi hati-hati mengartikan firman Tuhan, ya. Tuhan mau seperti kita Sadrak, Meksa, Abednego dalam menghadapi kematian, dia bilang, jikalau Tuhan yang aku sembah mampu melepaskan aku dari dapur api ini, oke, itulah berkat menurut duniawi. Tetapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan aku dari dapur api ini, aku tetap menyembah Dia. Tuhan mau seperti itu kita. Seperti di dalam satu firman, meskipun pohon anggur tidak menghasilkan buah, kandang domba tidak ada susu, tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Meskipun dalam sengsara yang saya bilang tadi, tetap kita berharia di dalam Tuhan. Itulah kalau orang yang hidup dalam kasih mula-mula. Jadi kadang kita melihat orang susah, sengsara, tidak bekerja seperti saya dulu ya. Bukan mungkin, orang lain melihat saya pasti kasihan sama saya. Waktu itu. Kenapa saya tahu orang kasihan sama saya? Karena waktu saya merit, berkatnya limpah, banyak yang nyumbang. Karena tahu saya nganggur. Jadi orang dunia itu melihat orang kita kalau tidak dalam masalah itu kasihan. Padahal saya enggak. Saya mengalami kasih Tuhan, saya tidak merasa kekurangan apa-apa waktu itu. Meskipun saya pas-pasan uang saya. Tuh. Itu berkat Tuhan begitu tuh. Kadang kita ngelihat, kasihan ya kamu Enggak, belum tentu loh. Dia kalau dia dalam Tuhan. Enggak, dia tegar, dia kuat. Dan justru lewat masalah itu, penyakit itu, dia akan mengalami mujizat, dia akan mengalami pelepasan dari Tuhan.
ya kelepasan dari Tuhan, dan itu menjadi berkat, menjadi sumber kesaksian baginya, itu memberkati banyak orang. Jadi tetaplah pertahankan kasih mula-mula. Yang belum, cari. Mungkin kita sudah pikir, saya sudah dapat. Coba dicek lagi. Kalau hidup kita tuh terlalu sering jatuh bangun, ya. Kalau ada lagu lama dia bilang, gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari. Itu hati-hati. Di dalam menggapai cita-cita. Enggak tahu lagunya siapa itu. Ya, kalau kita gagal, coba selidiki. Apakah kita sudah hidup dalam kasih mula-mula? Kalau sudah, apakah kasih mula-mula itu terus terpelihara? Ya, jadi kita harus mengintrospeksi diri kita. Dan Tuhan selalu menegur lewat firman-Nya ini. Setiap kalau kita baca firman pasti ada teguran, ada bahkan ada hukuman, ada berkat juga, tapi ya selalu ada sukacita, damai sejahtera. Seperti yang kita baca di Wahyu kan, kalau kita nurut, kalau kita taat, Tuhan akan memberkati kita. Dia kasih kita makan buah dari pohon kehidupan yang mau dimakan Adam dulu. Yang dimakan Adam dulu, dia berdosa. Tapi kalau nanti kita makan itu, sesuatu yang, buah yang paling enak, paling mantap, kalah duren, kalah yang lain-lain. Kalau kita umpamakan seperti buah yang sesungguhnya. Tetapi itu berkat yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah sediakan di sorga bagi kita. Bukan hanya di sorga, di bumi ini kerajaannya datang. Itulah sebabnya kita dijumpai Tuhan di dunia ini, ya. Orang-orang tertentu dijumpai lewat penglihatan. Kita dijumpai lewat masalah, dijumpai lewat mimpi, dijumpai lewat apapun pergumulan hidup kita. Itulah sebabnya kita harus tetap ada di dalam persekutuan. Supaya apa? Kita dapat teguran, dapat peringatan dari Tuhan. Seperti waktu kita mendengar firman ini, saya ditegur, saya sampaikan. Saya ditegur, saya akan share. Saya selalu suka men-share apa yang sudah saya alami, supaya orang lain